Maldini dan Massara bakal perpanjang kontrak bersama Milan. Paolo Maldini dan Ricky Massara dikabarkan bakal memperpanjang kontrak bersama AC Milan menyusul kinerja api mereka bersama klub selama ini. Rossoneri mulai perjalanan mereka 2 tahun lalu bersama Maldini dan Massara yang menjabat sebagai direktur teknis dan direktur olahraga. Dan tampaknya semua pihak terkait menginginkan agar kerjasama tersebut berlanjut. Calcio Mercato menyorot bagaimana keduanya telah memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk menjajal peran yang jauh dari kata mudah, dan mereka pun mengambil keputusan-keputusan berani yang terbukti krusial dalam keberlanjutan proyek. Sebagai contoh adalah saat mereka membiarkan Donnarumma pergi dan merekrut Mike Maignan. Kata kunci saat ini adalah keberlanjutan, sebagaimana yang terlihat dalam perpanjangan kontrak Theo Hernandez bulan lalu yang akan segera diikuti oleh Ismail Bennacer dan Rafael Leao. Kemudian diperkirakan akan tiba giliran dua direktur klub yang kerjasama mereka saat ini bersama di Diavola akan berakhir pada penghujung musim ini. Keduanya tengah bergerak maju menuju perpanjangan kontrak setidaknya selama 3 tahun ke depan sebagai hadiah dari kinerja fantastis mereka. Lantaran dari Elliott Manajemen dan Ivan Gazidis ada kepercayaan yang luar biasa besar dan kepuasan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan selama ini. Bagaimanapun, raksasa Serie A tersebut telah menunjukkan perkembangan signifikan dari proyek yang mereka rancang sejak 2 tahun lalu, dan hasilnya pun mulai tampak di lapangan dengan klub saat ini tengah berjuang meraih Scudetto. Demi Rafael Leao, PSG lempar rayuan maut untuk AC Milan. Klub kaya raya asal Perancis, PSG dikabarkan siap menggelontorkan dana mencapai 70 juta euro demi memboyong Rafael Leao dari AC Milan. Leao tiba di Milan pada musim panas 2019 lalu. Ia sempat mengalami masa-masa sulit di San Siro, akan tetapi kemudian performanya makin berkembang bersama Milan. Musim ini ia bahkan menjadi salah satu pilar penting skuad asuhan Stefano Pioli. Musim ini ia sudah bermain sebanyak 32 kali bagi Milan di semua ajang kompetisi. Leao sudah mencatatkan 11 gol dan 6 assist. Penampilan Rafael Leao ini kemudian dikabarkan menarik perhatian klub kaya raya Liga 1 PSG. Bahkan kini klub asuhan Mauricio Pochettino itu disebut serius ingin mendatangkan Leao. Kabarnya PSG siap menebus Leao dengan bandrol 70 juta euro. Selain itu, Les Parisiens juga disebut siap menawarkan gaji 6 juta euro per musim bagi pemain Portugal itu. Laporan itu kemudian menyebutkan juga reaksi AC Milan atas ketertarikan PSG pada Rafael Leao. Media Italia itu menyatakan Milan tak tergiur melepas pemain berusia 22 tahun itu. Reaksi Leo juga sama dengan Milan. Ia tak akan berpikir untuk meninggalkan San Siro dan pindah ke Parc des Princes. Alih-alih menerima tawaran PSG, Leo fokus untuk memperpanjang kontraknya bersama Milan. Saat ini kontraknya berlaku sampai 2024 dan akan diperpanjang sampai tahun 2026. Terkonfirmasi Milan ingin rekrut Mamadou Koulibaly dari Monaco. AC Milan dikabarkan memang tertarik mendatangkan gelandang AS Monaco Mamadou Koulibaly dalam transaksi yang mirip dengan transfer Pierre Kalulu. Bukan rahasia lagi bahwa Rossoneri memang menaruh minat khusus pada pemain-pemain muda menjanjikan yang bisa berkembang menjadi bintang besar di masa depan, yang sejauh ini memberikan hasil manis. Kini jelang bursa transfer musim panas, target baru pun muncul dalam radar klub dengan Koulibaly. Antonio Vitiello dari Milan News lantas memberikan konfirmasi akan berita yang datang dari La Gazzetta dello Sport akhir pekan kemarin bahwa tim pencari bakat Milan telah memasukkan produk jebolan Akademi Monaco dalam radar mereka. Dengan sang pemain banyak dibandingkan dengan Eduardo Camavinga.
Gelandang 17 tahun tersebut merupakan pemain yang sangat disukai manajemen Rossoneri dan ia bakal berstatus bebas transfer musim panas mendatang menyusul kontrak yang bersama klub Liga 1 itu bakal berakhir pada penghujung musim ini. Langkah tersebut sangat mirip dengan transfer Kalulu dari Lyon saat ia didatangkan tanpa mencatat satu penampilan senior pun atas namanya. Dan kini semua orang tahu betapa besar kesuksesan yang ia raih. Sementara itu, Koulibaly juga menarik perhatian klub-klub raksasa lain seperti Manchester City dan Tottenham yang menunjukkan ia merupakan talenta menarik sehingga memikat beberapa tim papan atas Eropa, yang berarti Milan perlu bertindak serius jika ingin memenangkan persaingan sengit tersebut. Barcelona capai kesepakatan untuk transfer Franck Kessie. Spekulasi masa depan Franck Kessie tampaknya sudah berakhir. Gelandang AC Milan itu dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Barcelona musim panas nanti. Kessie merupakan salah satu pemain kunci AC Milan dalam beberapa tahun terakhir. Ia kerap menjadi pembeda bagi Rossoneri saat mereka mengalami kebuntuan. Kontrak Kessie di San Siro akan berakhir di musim panas nanti. Alhasil ada banyak rumor yang beredar terkait pemain timnas Pantai Gading itu. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Kessie sudah menentukan kemana ia akan pergi di musim depan. Sang gelandang diklaim sudah sepakat untuk bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan Romano, ada banyak tawaran yang masuk bagi Kessie, namun sang gelandang memantapkan hati pindah ke Barcelona karena Xavi. Manajer Barcelona itu dikabarkan menghubungi Kessie secara langsung. Ia membeberkan rencananya terhadap sang gelandang. Romano juga mengungkapkan bahwa Kessie memilih Barcelona bukan karena uang, karena Barcelona tak berani menggajinya dengan nilai yang tinggi. Kessie dilaporkan memilih Barcelona murni karena proyek yang disiapkan Xavi. Ia bahkan menolak dua tawaran klub EPL yang berani menggajinya lebih tinggi daripada yang ditawarkan Barcelona. Lebih lanjut, Romano melaporkan bahwa kesepakatan antara Kessie dan Barcelona ini belum sah hitam di atas putih. Mereka baru mencapai kata sepakat secara verbal sehingga masih ada chance bagi klub lain untuk membajak transfer ini. Simone komentari perburuan gelar Serie A musim 2021-2022. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simone, membahas mengenai perburuan gelar Serie A musim ini. Tim manakah yang menurutnya akan mengamankan Scudetto musim ini? Pelatih asal Argentina itu pun menyebutkan persaingan sengit di 4 besar klasemen. Diego Simone pernah bermain untuk Inter Milan saat ia masih aktif sebagai pemain, dan ia berminat dalam kompetisi Serie A. Ia kini menjadi salah satu pelatih terbaik di sepak bola Eropa. Jelang pertandingan Atletico Madrid melawan Manchester United di leg kedua babak 16 besar Liga Champions akhir pekan kemarin, beberapa wartawan menanyakan kepadanya mengenai perburuan Scudetto dan ia memprediksi Juventus, Napoli, Inter Milan dan AC Milan semuanya bisa memenangkan kompetisi itu. Dengan sedikit kejutan, ia mengakui bahwa ia senang Inter kembali memenangkan gelar juara Liga. Ada persaingan yang baik untuk Scudetto. Juve tidak akan menyerah dan masih ada Inter, Milan dan Napoli. Namun akan luar biasa melihat Inter kembali memenangkan gelar, ujarnya seperti dikutip Football Italia. Perburuan gelar juara musim ini merupakan salah satu yang tak bisa diprediksi selama bertahun-tahun terakhir. Setelah dominasi Juve di kompetisi domestik selama bertahun-tahun, kini akhirnya semakin kompetitif. Bianconeri tak memulai musim dengan baik, namun performa mereka di tahun baru ini bisa membawa mereka ke persaingan dua besar jika klub di atas mereka tak dalam performa yang baik.